Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu rencana setan adalah menyesatkan. Karena pada dasarnya ketika setan tidak berhasil menghambat kita untuk mencari Tuhan, tidak berhasil menghambat kita untuk bertobat, tidak berhasil menghambat kita untuk bertumbuh dalam iman, maka apa yang terjadi? Setan mulai menyesatkan kita, menyesatkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Dan hari-hari ini makin banyak ajaran itu semakin aneh, semakin digandrungi orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus kembali kepada Alkitab. Nggak usah aneh-aneh, saudara-saudara. Ada banyak orang pikir makin aneh, ini karena Tuhan bicara, ini karena ada pewahyuan baru. Tidak ada itu pewahyuan baru. Orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang-orang yang menerima pewahyuan baru, itu adalah orang-orang sesat yang sedang mau menyesatkan orang lain. Makanya orang-orang yang menerima pewahyuan baru merasa ini ajaran kita yang paling benar. Terus artinya semua sebelum dia masuk neraka semua. Tidak, saudara-saudara. Yang saya mau tegaskan adalah Tuhan tidak punya pewahyuan baru. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab kita, menggali firman, hidup dalam firman, berjalan dalam hal-hal yang normal saja, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa turun atas kita. Tuhan mau supaya hidup kita benar, Tuhan mau hidup kita lurus, tapi setan mau menyesatkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak beriman. Karena iman adalah kekuatan Allah untuk menuntun kita pada kemuliaan. Itu sebabnya ketika kita mulai sesat, maka penyesatan itu telah menjadi benalu yang menggerogoti iman kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan sesat. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan. Gak usah jadi orang yang aneh-aneh, gak usah jadi orang yang selalu mencari pewahyuan baru. Gali saja firman, hidup dalam kebenaran, engkau akan terus mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saya pelajari kenapa iblis mau kita tersesat. Karena ketika seorang tersesat, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dan penyesatan itu selalu mulai dengan apa? Keributan. Selalu mulai dengan pertikaian. Ingat bahwa Kristus adalah Allah yang disebut Raja Damai. Kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dia juga memerintahkan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Masakan itu pewahyuan baru kalau terus mendatangkan perpecahan, keributan, dan kehancuran? Mari kita mengerti firman, sehingga dalam kebenaran kita akan terus beriman, keputusan-keputusan kita benar. Dan yang ketiga, saya pelajari mengapa setan ingin menyesatkan, supaya kita kompromi dengan dosa. Ini lagi, saudara, iblis mendatangkan berbagai kesesatan sehingga kita kompromi dengan dosa. Karena ketika kita hidup dalam dosa, maka kita sedang menuju pada kehancuran. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita sedang menuju pada kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa setan mau menyesatkan, supaya kita tidak dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus tertekan, kita terus kecewa, kita merasa berbeban berat, kita merasa hidup Kristen kok sukar, kok hidup Kristen melewati banyak hal-hal yang menyakitkan, kok kita dibenci orang terus gitu ya kan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita jadi berkat, kita membawa damai, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Di situ kita melihat kasih kebaikan Tuhan dalam segala segi hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah
langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bagaimana iblis menyesatkan. Nah, kita mau sama-sama lihat dalam 2 Tawari pasal 33. 2 Tawari pasal 33, mulai dari ayat yang pertama. 2 Tawari pasal 33, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 2 Tawari pasalnya yang ke-33, ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, Raja Manasye. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dia lakukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, bahwa dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantara Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah rancangan iblis untuk menyesatkan. Karena pada dasarnya iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana dia mencuri perhatian kita, dia sesatkan kita sampai kita tidak sadar lagi jalan yang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana iblis menyesatkan? Yang pertama, dengan membawa kita pada pemahaman bahwa segalanya dapat diukur hanya dengan logika. Jadi saudaraku, kesesatan iblis yang pertama dengan membuat kita berpikir bahwa segala sesuatu yang dalam hidup ini bisa kita ukur dengan logika. Jadi kalau tidak masuk akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan soal logika. Jangan bermain dengan logika, karena kalau logika itu bicara tentang matematika. Tetapi kalau bicara tentang iman, itu bicara tentang sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada logika. Logikanya sederhana, bahwa saya datang pada Tuhan yang Maha Kuasa dan dia sanggup lakukan segala perkara. Logika manusia, kalau saya sakit dan kata dokter sudah parah, berarti nggak ada kesembuhan. Saya tinggal minta sama Tuhan supaya disediakan rumah di sorga. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, logika yang bodoh. Sebagai hamba Allah, logika kita, saya mau ingatkan, harus sesuai dengan firman. Apapun yang firman Tuhan katakan, logika kita berkata, dia Tuhan, dia jamin firmannya, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firmannya tinggal tetap. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa segala pikiranku taklukkan di dalam Kristus. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau tegaskan sekali lagi, jangan ukur segala-galanya dengan logika. Itu bukan berarti iman tidak pakai otak. Lalu saudara berkata, saudara-saudara, dulu tadinya saya pakai otak, tapi puji Tuhan setelah saya beriman, saya nggak pakai otak lagi. Itu aneh, saudara-saudara. Yang saya mau tegaskan, logika kita harus jalan, tetapi logika kita harus mengerti bahwa Alkitab adalah kebenaran, bahwa Kristus adalah sumber kemuliaan, dan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang dia kehendaki pasti jadi, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan jadi. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bagaimana iblis menyesatkan dengan mengukur segalanya melalui pengalaman dan perasaan. Nah, ini repot. Ketika pengalaman dan perasaan sudah kita jadikan kebenaran, ini repot. Ketika perasaan kita anggap ini suara Tuhan, pengalaman kita anggap harus semua orang menerimanya. Oh, ini jahat. Kalau engkau pernah punya pengalaman mimpi ketemu Tuhan dan dibawa ke sorga, itu bukan berarti hanya engkau yang paling hebat dan paling luar biasa, lalu orang lain yang belum punya mimpi seperti itu, berarti nggak benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ukur segala sesuatunya berdasarkan pengalaman. Kalau ada seorang pendeta yang sangat hebat, sangat terkenal, sehingga di mana-mana dia dikenal, lalu dia merasa saya yang paling hebat, sementara orang lain nggak dikenal, oh berarti dia belum dipakai Tuhan. Saudaraku, itu kan kejahatan. Masing-masing orang dipakai Tuhan dengan caranya berbeda. Pengalaman kita
kita tidak bisa kita paksakan dengan orang lain. Perasaan kita bukan itu yang merupakan bagian dari kebenaran. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita belajar. Pengalaman kita masing-masing, perasaan kita masing-masing harus kita sesuaikan kembali dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana iblis menyesatkan dengan mencampur adukan ajaran-ajaran firman dengan berbagai ajaran lain, seperti dengan filsafat, dengan tahayul, ya kan, dengan ajaran-ajaran nenek moyang, sehingga kelihatannya yang kita bicara adalah firman, tetapi sebetulnya itu bercampur dengan dongeng-dongeng, filsafat, tahayul. Saudaraku, saya percaya firman saja cukup untuk keselamatan dan kepastian hari depan kita. Yang keempat, bagaimana iblis menyesatkan dengan hanya menjadikan uang dan sukses sebagai inti ajaran, sehingga kita merasa pokoknya uang itulah berkat, sukses itulah kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa memberkati kita dengan uang. Saya bisa begitu percaya bahwa Tuhan bisa menuntun kita sukses. Tetapi saya harus tegaskan buat saudara, ada kalanya orang yang terima uang dan terima sukses tidak selamanya itu karena diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang punya uang karena kuasa gelap. Ada orang yang bisa sukses karena segala komprominya dengan dosa. Hanya bedanya yang dari dunia ini tidak akan damai, tidak akan bertahan lama. Yang dari dunia ini semua akan lalu. Tetapi uang yang merupakan berkat Tuhan, sukses yang merupakan berkat Tuhan, akan senantiasa dapat kita raih di dalam damai sejahtera dan kemuliaan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari tersesat dan terpengaruh dengan berbagai yang sesat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kekuatan baru, anugerah kasih karunia, berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir, sehingga kami boleh bangkit dan hidup lurus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.